Stick. Baik, Bu. Oke, silakan fokus ke sini. Membawa pulpen dan kertasnya. Kita akan berdiskusi tentang statistik. Sebentar. Oke, kita fokus ya. Nanti sambil saya menjelaskan, kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan bertanya. Nah, cuma ini ya, saya perlu sedikit mempertegas bahwa untuk perkuliahan BIOS dengan metode seperti ini kita akan agak lama, ya. Oke, tapi kita butuh fokus. Oke, sekarang kemarin saya berdiskusi dengan Bu Samsiana bahwa beliau sudah sampai di pertemuan 10. Harusnya saya masuknya di pertemuan ke-12 Pi. Tetapi ternyata kemarin beliau salah ingat dan sudah menyerahkan ke saya. Ya sudah, saya lanjut di pertemuan 11. Oke, untuk di pertemuan 11 itu kita bahasnya apa? Pertemuan 11 itu kita bahasnya uji data kategorik, tidak berpasangan. Saya pikir saya tidak perlu jelaskan apa itu berpasangan, tidak berpasangan. Ya, seharusnya sudah didapatkan sebelumnya. Oke, dan kita fokus untuk uji chi-square dan uji Fisher exact. Sebelum saya lanjut, saya minta tolong ini Tirta, Shakira, Insiat, dan teman-temannya. Tolong dinyalakan kameranya. Ini banyak sekali yang off cam. Dulu ya, dulu itu saya kalau misalnya ada yang off cam langsung bisa saya ke absen. Jadi mohon kerjasamanya ya. Ini adalah materi yang akan sangat kalian butuhkan pada saat penulisan tugas akhir nanti. Oke, sebelum saya masuk ke penjelasan materi tentang chi-square dan Fisher exact, saya akan memberikan sedikit dulu hiburan. Ini hiburan untuk belajar statistik. Silahkan dinonton, boleh di scan barcode. Waktu menontonnya ini videonya tidak sampai 2 menit, jadi silahkan dinonton. Harusnya kalian bisa menontonnya selama, sebentar saya cek dulu. Sobat belajar bareng. Jadi ini ada pertanyaan. Oh, ada 6 menit ternyata videonya. Silakan dinonton dari sekarang. 6 menit.
Oke, mari kita lanjut. Setelah menonton video ini, silahkan diisi kuis ini. Banyak ya kerjaannya. Nah, setelah kuis baru kita hitung-hitungan. Begitu memang BIOS, dek, berat. Waktu pengisian kuis sampai 16, 16, 16, 16. Tapi Ibu belum bisa mengakses saya linknya Ibu. Oke, sebentar ya. Kuisnya boleh nanti deh. Takutnya saya habis ki materi, habis ki waktunya untuk materi. eh saya ke materi ini dulu, nanti kita isi kuisnya nanti. Karena saya tidak tahu kenapa bisa tidak bisa, harusnya sih bisa. Oke, kita ke data kategorik. Kategorik itu berarti yang kategorik nominal ordinal. Tahu Jito, apa saya harus menjelaskan lagi nominal ordinal? Atau sudah tahu? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi itu namanya jenis skala data. Nominal, ordinal, interval rasio. Oke, tidak perlu saya jelaskan. Berikutnya, harus kita memahami apa itu uji chi-square. Jadi uji chi-square itu seperti dari video yang kalian tangkap tadi itu ada dua jenis uji untuk statistik inferensial, ada parametrik non parametrik. Nah, chi-square ini masuk di dalam uji statistik non parametrik, ya. Dia itu digunakan untuk menganalisis umumnya untuk menganalisis hubungan, perbedaan atau kesesuaian antar dua faktor kategorik yang sifatnya itu tentu saja kualitatif dan observasinya bersifat independen atau tidak berpasangan. Paham ya? Tidak berpasangan. Lalu uji chi-square ini sangat luas digunakan untuk epidemiologi atau mungkin studi kesehatan masyarakat. Biasanya dia digunakan untuk mencari faktor risiko atau asosiasi antar variabel. Asosiasi itu hubungan. Jadi ingat karena dia chi-square, dia tadi bilang kategorik, kata kuncinya maka hanya memungkinkan jenis atau skala data nominal dan ordinal saja. Oke. Di dalam chi-square sendiri itu ada beberapa jenis. Ada chi-square uji independensi ya. Nanti kalau kalian melakukan uji menggunakan aplikasi, entah kita bisa pakai Stata, SPSS, bisa pakai Jamovi. Nanti kita masuk ke situ, kita bisa melihat uji korelasi atau hubungan atau yang disebut sebagai uji independensi. Jadi tujuannya itu untuk menguji apakah ada hubungan bermakna antara dua variabel. Misalnya hubungan antara status merokok dengan kejadian kanker paru. Mau dilihat hubungannya, ya. Lalu ada juga kita bisa melihat uji homogenitas atau perbandingan. Contohnya kita mau melihat bagaimana tingkat keparahan penyakit di 3 rumah sakit yang berbeda, ya. Atau mungkin ada yang disebut dengan goodness of fit atau kesesuaian. Jadi kita menguji apakah distribusi frekuensi observasi dari satu variabel sesuai dengan yang diharapkan secara teoritis. Jadi ada nih standarnya secara teoritis, tinggal kita lihat bagaimana goodness of fit-nya. Itu untuk uji chi-square. Nah, sekarang saya masuk dulu ke uji Fisher exact. Jadi uji Fisher exact itu umumnya dia adalah mutlak 2 kali 2. Ya, jadi 2 kali 2 itu artinya uh, kategorinya 2 variabel dependen, kategori independennya juga 2. Berarti total ada 4 sel di isinya. Dan saya tunjukkan kalau bingung. Ini gunanya untuk menghitung probabilitas
secara eksak atau secara pasti menggunakan distribusi hipergeometrik, bukan pendekatan aproksimasi. Jadi tidak seperti apa namanya pendekatan chi-square ini, tetapi uji Fisher exact ini merupakan alternatif kalau misalnya uji chi-square-nya itu dia tidak terpenuhi. Misalnya uji chi-square itu biasanya dia tidak bisa dilakukan kalau sampelnya terlalu kecil. Makanya alternatifnya kita masuk ke Fisher exact. Tapi kalau sedari awal kita memutuskan langsung Fisher exact tidak bisa, kita uji dulu pakai chi-square, ternyata chi-square tidak bisa, baru alternatifnya uji Fisher exact. Ya. Nah, berikutnya apa perbedaan yang mendasar antar keduanya? Nah, kita lihat di sini kalau kriteria dari skala datanya ya sama-sama kategorik, nominal ordinal, tetapi kalau Fisher exact dia umumnya itu nominal, artinya 2J kategori di dalamnya karena dia khusus untuk tabel 2x2. Misalnya kategori merokok, tidak merokok, sakitnya diabetes, tidak diabetes. Itu bisa menggunakan uji Fisher exact karena dia memang khusus untuk tabel 2x2. Sifatnya sama-sama tidak berpasangan. Ya, ukuran sampelnya kalau chi-square umumnya ya itu di atas 40 sampel. 40 bukan 40 apa namanya? 40 orang kalau kita pakai orang atau 40 sampel. Kalau Fisher exact itu biasanya dia lebih rendah. Dia 20 sampai 40. Tetapi ingat, ada syarat yang harus dipenuhi dalam uji chi-square. Ada yang namanya nilai ekspektasi. Ya, nilai ekspektasi itu kan kalau kita melihat tabel chi-square, ada tabel, ada yang namanya sel. Nah, dalam uji chi-square itu tidak boleh ada sel yang nilai ekspektasinya itu di bawah 1. Di bawah 1 itu berarti kita tidak boleh menggunakan uji chi-square. Atau tidak boleh juga kita menggunakan nilai apa? Nilai ekspektasi itu lebih besar daripada 20%. Itu tidak boleh. Jadi maksimal sekali 20% dari total sel yang boleh memiliki nilai ekspektasi 5. Nanti kita hitung bagaimana tuh maksudnya. Nah, misalnya nih uji chi-square sudah tidak terpenuhi, tetapi tadi tujuan penelitianmu itu adalah untuk melihat, untuk menganalisis hubungan apa hubungan A terhadap B. Nah, tapi uji chi-square-nya tidak terpenuhi, maka pindahlah kita ke uji Fisher exact. Nah, sekarang kita lihat di sini yang masih bingung, yang umumnya bikin mahasiswa bingung adalah itu nilai ekspektasi. Sekarang kita lihat di sini tadi saya suruh diambil pulpen dan kertas. Jadi di dalam statistik ada yang disebut dengan nilai observasi, ada yang disebut dengan nilai ekspektasi. Contoh di sini ada variabel diare dan kebiasaan, perilaku dan penyakit. Perilakunya itu sering cuci tangan dan jarang cuci tangan, sedangkan penyakitnya diare dan tidak diare. Ini disebut sebagai tabel 2x2. Perhatikan gambar. Tabel 2x2 ini, tabel 2x2 ini, N-nya itu adalah yang di dalam sel. Perhatikan yang di sini. Ini N-nya. N-nya. Sama, ini juga N, ini juga N. Ini cara membacanya. Orang yang jarang cuci tangan, ada 6 yang terkena sakit diare. Tetapi ada total 10 orang yang jarang cuci tangan. Oh, jadi ada 10 orang yang jarang cuci tangan, 6 diantaranya itu diare. Sedangkan 4 lainnya tidak diare. Sampai di sini dulu paham? Paham ya? Soalnya banyak sekali yang pada saat menulis skripsi tiba-tiba dia tidak tahu, "Aduh, apa ya Bu, lupa loh." Padahal dia yang menulis. Kemudian orang yang rajin cuci tangan ada 20 orang nih. Ada 20 orang yang rajin cuci tangan. Karena dia rajin cuci tangan, 2 diantaranya itu diare, tetapi sangat banyak yang tidak diare. Ada 18 orang.
Yang ini sekarang saya gambar ini yang saya centang. Ini namanya total baris. 10 dan 20 namanya total baris. 8 sekarang yang saya beri simbol O. 8 dan 22 ini namanya total kolom. Paham ya? Total baris dan total kolom. Sampai di sini dulu kita harus memahami itu karena banyak yang tidak tahu. Nah, sekarang berapa total keseluruhan yang mengikuti observasi ini itu adalah 30 orang. 30 yang punya kebiasaan cuci tangan, 30 yang punya penyakit diare atau tidak diare, ya. Jadi 30 totalnya. Sekarang perhatikan lagi ini penting pada saat kalian penyusunan. Apakah saya bertanya sekarang, apakah boleh tabelnya saya balik seperti ini? Jangan dijawab ya. Di sini diare, di sini T tidak diare, di sini cuci tangan, apa ini jarang, J ya, jarang cuci tangan, sampingnya rajin cuci tangan. Apakah boleh? Karena sama-sama jadi 2 kali 2 toh kan tidak ada pengaruhnya nih. Ini boleh enggak ya? Tabelnya seperti ini sama-sama 2 kali 2. Jadi nanti ini total barisnya di sini. Toh ujung-ujungnya sama juga 30. Hmm. Silahkan dijawab. Ini pertanyaan singkat. Apakah boleh seperti ini? Halo? Boleh, Ibu. Boleh. Ada yang jawab boleh. Yang lain satu orang yang menjawab dari berapa ratus orang ini. Boleh, Bu. Tidak, Ibu. Ada yang Boleh, jawab Ibu. tidak, ada yang jawab Boleh, boleh. Ibu. Oke. Terima kasih jawabannya. Kira-kira ini kan wajar misalnya nanti ada yang salah tidak apa-apa, tidak usah mikir berkecil hati. Kira-kira kenapa boleh dan kenapa tidak boleh? Yang jawab. Kenapa tidak boleh, Ibu? Karena diare sama tidak diare bukan kebiasaan, Ibu. Kalau memang diisi di kolom kebiasaan. Tidak, ini terbalik ya jadinya. Jadi bukan kebiasaan di sini. Di sini menjadi penyakit.